Baiklah, selamat siang. Perkenalkan nama saya Syul Prada Pardosi dengan NIM C1 B022133. Saya mahasiswa semester 4 dari Universitas Jambi dengan prodi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu terpadu dengan dosen pengampu Bambang Purnomo SE MM. Yang pertama, selamat datang di dunia manajemen mutu. Di dalam dunia bisnis yang kompetitif, manajemen mutu memegang peranan penting dalam menggapai keunggulan dan keberhasilan organisasi. Baik, mari kita lihat yang pertama itu ada apa itu mutu? Mutu adalah suatu karakteristik yang menentukan sejauh mana produk atau layanan memenuhi persyaratan dan harapan pengguna. Ia melibatkan fitur kinerja, keandalan, keamanan, dan aspek-aspek lain yang relevan. Mutu adalah tingkat kualitas atau standar yang diinginkan atau diharapkan dari suatu produk atau jasa. Berikutnya, apa itu manajemen? Manajemen adalah sebuah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif. Manajemen ini melibatkan pengelolaan orang, sumber daya, dan proses untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, apa itu manajemen mutu? Yang pertama adalah pengendalian mutu. Manajemen mutu adalah pendekatan sistematis untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu produk atau layanan yang disediakan oleh sebuah organisasi. Manajemen mutu ini menyangkut kepuasan pelanggan. Manajemen mutu juga melibatkan memenuhi dan melebihi harapan pelanggan dengan memberikan produk-produk dan layanan yang berkualitas tinggi. Nah, selanjutnya, mengapa peranan penerapan manajemen mutu ini sangat penting dalam organisasi? Yang pertama adalah peningkatan kualitas. Dengan penerapan peningkatan kualitas, dapat meningkatkan mutu produk atau layanan yang ditawarkan sehingga mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang kedua ada kepercayaan pelanggan. Karena dengan menerapkan manajemen mutu yang baik dan terukur, dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan membangun hubungan-hubungan jangka panjang. Yang ketiga ada efisiensi operasional. Dengan manajemen mutu yang efektif, organisasi dapat mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan menghindari kerugian akibat cacat. Baik, materi selanjutnya ada contoh penerapan manajemen mutu di kampus. Yang pertama itu kampus menerapkan sistem penjaminan-penjaminan mutu untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua ada penelitian dan pengembangan. Kampus melakukan penelitian dan pengembangan untuk terus meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajarkan. Yang ketiga ada pelatihan dosen. Kampus memberikan pelatihan kepada dosen agar memiliki kualifikasi dan kemampuan yang mengajar memadai. Baik, ke selanjutnya ada contoh penerapan manajemen mutu di perusahaan. Yang pertama itu ada pengendalian kualitas produk. Perusahaan menerapkan sistem pengendalian kualitas produk untuk memastikan produk-produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua ada peningkatan layanan pelanggan. Perusahaan fokus pada pelayanan yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Yang ketiga ada manajemen rantai pasokan. Nah, perusahaan berkolaborasi dengan pemasok untuk pemasok memastikan kualitas bahan baku dan kelancaran proses produksi. Yang keempat ada perbaikan berkelanjutan. Perusahaan terus meningkatkan proses produksi dan layanan dengan melakukan evaluasi-evaluasi dan perbaikan secara teratur. Baik, selanjutnya. Nah, apa yang menarik nih? Apa yang terjadi jika manajemen mutu tidak diterapkan dalam organisasi? Nah, karena tanpa penerapan manajemen mutu, organisasi itu berisiko mengalami penurunan kualitas, ketidakpuasan pelanggan, hilangnya pasar, dan kesulitan bersaing di pasar yang kompetitif.
Marketing mix dan kepuasan pelanggan. Nah, apa saja itu marketing mix? Yang pertama ada produk, yaitu menawarkan produk yang berkualitas tinggi sesuai dengan harapan pelanggan. Yang kedua ada price, menentukan harga yang bersaing yang sebanding dengan nilai yang diberikan. Yang keempat ada place, menyediakan akses yang mudah dan nyaman bagi pelanggan untuk mendapatkan produk atau layanan. Yang keempat ada promotion. Promotion ini mengkomunikasikan nilai atau produk kepada pelanggan atau target melalui strategi-strategi pemasaran yang efektif. Apa itu pentingnya pelayanan bagi perusahaan? Nah, pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membedakan perusahaan dari pesaing, menciptakan hubungan jangka panjang, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, apa itu kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan adalah tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan setelah membandingkan kinerja produk atau layanan dengan harapan mereka. Apa hubungan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan? Nah, kualitas pelayanan yang baik, kepuasan pelanggan, sementara kualitas pelayanan yang buruk dapat mengurangi, baik saya ulangi, kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, sementara kualitas pelayanan yang buruk dapat mengurangi kepuasan pelanggan dan berdampak negatif pada citra dan reputasi perusahaan. Mengapa semua karyawan dan pimpinan perusahaan perlu dalam penerapan manajemen mutu? Nah, manajemen mutu adalah tanggung jawab semua karyawan dan pimpinan perusahaan. Dengan melibatkan semua pihak, penerapan manajemen mutu akan lebih efektif dan berkelanjutan. Baik, berikutnya, apa itu kualitas? Kualitas adalah tingkatan keunggulan atau kesesuaian suatu produk dan jasa dengan standar yang telah ditetapkan atau diharapkan. Kualitas dapat diukur dengan berbagai cara, seperti melalui pengukuran fisik, pengujian, atau evaluasi oleh pelanggan. Dalam konteks manajemen mutu, kualitas adalah salah satu fokus utama dalam memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, ini berikut ada beberapa contoh perusahaan yang menerapkan pelayanan kepada pelanggan. Ya, yang pertama ada sektor perhotelan. Perusahaan hotel menyediakan layanan pelanggan yang ramah dan responsif, menciptakan pengalaman menginap yang menyenangkan agar si pelanggan itu tertarik lagi untuk datang ke usaha tersebut. Yang kedua ada sektor retail. Perusahaan retail yang memberikan pelayanan pelanggan yang cepat, efisien, dan membantu untuk meningkatkan pengalaman berbelanja. Yang ketiga ada sektor layanan pelanggan. Perusahaan yang memiliki pusat panggilan pelanggan yang siap membantu dan memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, berikut ada contoh-contoh perusahaannya seperti Apple, Bank Sentral Asia, Telkom Indonesia. Baik, yang terakhir, bagaimana hubungan kualitas, kepuasan pelanggan, dan kemampuan bersaing bagi organisasi? Kualitas, kepuasan pelanggan, dan kemampuan bersaing memiliki hubungan yang erat dalam konteks organisasi. Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan bersaing organisasi. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, organisasi yang mampu memberikan kualitas pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah manajemen mutu itu adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan kualitas-kualitas produk atau layanan dalam rangka mencapai kepuasan pelanggan dan keberhasilan organisasi. Dengan penerapan yang tepat, manajemen mutu dapat menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan bisnis. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri selamat siang buat kita semua.